Yang lebih penting lagi adalah bahwa hutan harus untuk kesejahteraan masyarakat. Profesor Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar MSc, lahir pada 28 Agustus 1956 di Jakarta. Beliau merupakan anak kelima dari 8 bersaudara, dari pasangan Muhammad Bakar dan Sri Banom. Pada masa kecilnya, hingga sekolah menengah atas, dihabiskan di Jakarta, lalu melanjutkan kuliahnya di Institut Pertanian Bogor. Setelah menjelang pemilu 2014, beliau terpilih menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masa pemerintahan Insinyur Joko Widodo. Ibu Siti Nurbaya Bakar mempunyai segudang prestasi. Di antaranya, tahun 2007 sampai 2012 mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Di tahun 2008 sampai 2012 mendapatkan penghargaan pelaporan dengan standar tertinggi laporan akuntansi berturut-turut dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Beliau merupakan salah satu tokoh panutan berakhlak. Di antaranya adalah berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ibu Siti Nurbaya selaku Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah banyak berkontribusi dalam usaha pelestarian sumber daya alam. Selain itu, Ibu Siti Nurbaya selalu memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat seperti pengurusan perizinan, mendapatkan informasi yang cepat dan akurat, serta pengaduan lingkungan harus mendapatkan pelayanan terbaik sehingga ketika adanya permasalahan, hal ini dapat diselesaikan dengan tuntas dan tepat waktu. Core values akuntabel merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi. Sikap akuntabel yang diwujudkan Ibu Siti Nurbaya Bakar yaitu bersikap tanggung jawab, jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi dalam berkomitmen mendukung keterbukaan informasi publik pada instansi yang dipimpinnya. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung keterbukaan terkait data dan informasi, kebijakan rencana program yang dilaksanakan, dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan. Kompeten untuk menjalankan tugas dan fungsi ASN, peningkatan kompetensi sangat penting. Ibu Siti Nurbaya Bakar mendapat berbagai penghargaan sebagai bukti kompetensi dirinya. Di antaranya, penghargaan WTP Laporan Keuangan RI dari BPKRI, PNS Teladan Nasional dari Presiden, prestasi kerja luar biasa dari Menteri Dalam Negeri, penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden, dan banyak penghargaan lainnya. Core value harmonis merupakan nilai yang mengutamakan persatuan sebagai indikator utama yang diwujudkan melalui sikap saling peduli, menghormati, dan saling menghargai perbedaan. Nilai harmonis yang diimplementasikan oleh Ibu Siti Nurbaya Bakar, yaitu dalam perumusan kebijakan pengelolaan kawasan hutan yang memberikan akses kelola kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Hal ini sebagai wujud kepedulian beliau kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Selanjutnya adalah nilai loyal. Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Hal ini ditunjukkan dengan melakukan pekerjaan terbaik untuk membantu satuan kerja tumbuh dan berkembang. Nilai ASN yang dapat diambil adalah Ibu Siti Nurbaya mendapatkan kehormatan untuk menjabat menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali. Ini menunjukkan bahwa dedikasinya terhadap negara dipandang baik. Salah satunya dengan mengatasi perubahan iklim yaitu menurunnya tingkat kebakaran hutan dan lahan serta laju deforestasi turun signifikan. Adaptif. Kemampuan adaptif harus menjadi salah satu jati diri aparatur sipil negara. Adaptif bermakna erat dengan semangat dan kemampuan berinovasi, kreatif, serta proaktif menghadapi perubahan. Ibu Siti Nurbaya berinovasi mengenai masalah lingkungan hidup dengan berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui kegiatan Follow Net Sink 2030. Kolaboratif merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN untuk mampu berkolaborasi dengan berbagai unsur, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatannya.
Salah satu contoh implementasi core value kolaboratif yang dilaksanakan oleh Ibu Siti Nurbaya, yaitu pada saat beliau menghadiri rangkaian pertemuan internasional Stockholm. Dalam agenda tersebut, Menteri Siti menyampaikan beberapa poin penting. Semua pemangku kepentingan harus meningkatkan aksinya untuk mengatasi krisis global. Kedua, peran pemuda sebagai kolaborator utama Indonesia adalah yang terpenting. Dan yang ketiga adalah melalui pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif harus menjadi fokus bersama. Keterbukaan dalam bekerja sama dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah dan mempercepat mencapai tujuan bersama.